Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitratul Husnia, NIM 150, Agribisnis 5C. Di sini saya memilih 3 model. Yang pertama yaitu model waiting lines, kemudian yang kedua model linear programming, dan yang ketiga model assignment. Contoh kasus yang pertama yaitu menggunakan waiting lines. Toko oleh-oleh Nia memiliki satu kasir, di mana terdapat antrian orang yang akan membayar. Berdasarkan pengamatan, rata-rata kedatangan konsumen adalah 36 orang per jam. Sistem pelayanan satu persatu dengan waktu rata-rata 1 orang 1 menit. Hitunglah P, LQ, LS, WQ, dan WS-nya. Untuk penyelesaian kasus yang pertama kita buka aplikasi PEM-QM-nya, kemudian kita pilih waiting lines, kemudian pilih yang pertama M per 1, kemudian kita isi title-nya soal 1, kemudian cost analisisnya kita pilih yang no cost, dan klik OK. Kemudian time unitnya kita pilih yang hour, kemudian kita isikan lambdanya yaitu 36 dan mu-nya 60 karena 1 jam dirubah ke menit jadi 60. Kemudian number of service-nya 1. Setelah itu klik solve, kemudian nanti akan muncul tabel hasil dari waiting lines. Dapat dilihat dari hasil tabel salutation bahwa tingkat kegunaan bagian pelayanan kasir yaitu 0,6. Jumlah konsumen yang antri dalam antrian atau LQ yaitu 0,9. Jumlah konsumen dalam antrian dalam sistem atau LS yaitu 1,5. Kemudian waktu yang diharapkan konsumen menunggu dalam antrian atau WQ yaitu 0,03 atau 1,5 menit. Dan waktu yang diharapkan konsumen selama dalam antrian atau WS yaitu 2,5 menit atau 0,04. Kemudian contoh kasus yang kedua yaitu dengan model linear programming. Bunia mempunyai 2 jenis bahan baku untuk membuat 2 macam kue, yaitu karamel dan lapis legit. Kedua bahan tersebut yaitu 12 kg tepung terigu dan 15 kg telur. Untuk pembuatan karamel diperlukan 2 kg terigu dan 1 kg telur, sedangkan lapis legit diperlukan 1 kg terigu dan 2 kg telur. Harga lapis legit yaitu 50.000 per loyang dan harga karamel 30.000 per loyang. Berapa jumlah karamel dan lapis legit yang dapat dibuat sekaligus agar penghasilan ibunya tersebut optimum? Untuk penyelesaian kasus yang kedua, yaitu kita buka dulu aplikasi PEM-QM-nya, kemudian kita pilih linear programming. Setelah itu kita isi judulnya soal 2, kemudian number of constraint dan number of variabelnya kita isikan 2. Dan objektifnya kita pilih yang maksimis, kemudian klik OK. Setelah itu kita masukkan ke bagian X1 dan X2 nya. X1 nya yaitu kita isikan karamel, X2 nya kita isikan lapis legit, kemudian di bawahnya maksimis itu kita isikan tepung terigu dan telur. Untuk maksimis karamel 30.000, lapis legit 50.000, kemudian tepung terigunya karamel 2, tepung terigunya lapis legit 1, telurnya karamel 1, lapis legitnya 2. Kemudian nilai RHS-nya kita masukkan untuk tepung terigu 12 dan untuk telur 15. Setelah itu klik solve, kemudian akan muncul hasil tabel salutation dari linear programming. Dari tabel salutation menunjukkan bahwa hasil perhitungan yaitu X1 sama dengan 3 dan X2 nya sama dengan 6 dan RHS sebesar 390.000. Hal tersebut menunjukkan bahwa produksi maksimal untuk bisa mencapai keuntungan maksimum yaitu untuk karamel sebanyak 3 dan lapis legit sebanyak 6.
Sehingga dengan memproduksi banyaknya karamel dan lapis legit tersebut dapat memperoleh keuntungan maksimum sebesar Rp390.000. Contoh kasus yang ketiga yaitu menggunakan model assignment. Perusahaan Kuenia memiliki 4 karyawan, diantaranya Wati, Sarah, Joni, dan Budi. 4 pekerjaan yaitu membuat adonan, memasak, dan memotong, serta mengemas. Untuk pembuatan kue, tentukan tempat penugasan optimal pekerjaan ke karyawan agar total biaya pekerjaan minimum dengan tabel sebagai berikut. Untuk penyelesaian kasus yang ketiga, yaitu buka aplikasi POMQM-nya, kemudian pilih assignment, kemudian kita isikan judulnya, kita isi soal 3, kemudian number of jobs dan number of machines-nya kita isi 4 karena di soal ada 4, kemudian objektifnya kita pilih yang minimize, kemudian klik OK. Setelah itu, kita isi yang bagian jobnya, yaitu adonan, memasak, memotong, dan mengemas. Kemudian bagian machines-nya kita isi Wati, Sarah, Joni, dan Budi seperti pada tabel berikut. Kemudian jika sudah, klik saja solve, kemudian nanti akan keluar hasil tabel salutation dari model assignment. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa Wati dipekerjakan di bagian memotong dengan kos sebesar 18, Sarah dipekerjakan di bagian adonan dengan kos sebesar 14, Joni dipekerjakan di bagian memasak dengan kos sebesar 20, Budi dipekerjakan di bagian mengemas dengan kos sebesar 16, sehingga keuntungan yang diperoleh dari perusahaan kue tersebut yaitu sebesar 68. Demikian contoh kasus beserta penyelesaiannya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.